saya dari SMA 3 Ramba, CGP Angkatan 5 Kabupaten Rokan-Hulu. Ya. Di sini saya meminta waktu Pak sebentar ya Pak ya. Ingin berbincang-bincang sedikit ini Pak tentang pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Apalagi Bapak di sini sebagai pimpinan dalam sekolahnya ya Pak ya. Satuan pendidikan. Satuan pendidikan ya Pak ya. Izinnya Pak ya. Boleh. Saya akan menanyakan ini Pak, bagaimana Bapak ini cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu sebuah dilema etika maupun rujukan moral Pak? Kalau cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang bermasalah dengan dilema etika atau rujukan moral, yang pertama kami tengok dulu apakah kasus itu berasal dari guru. Yang kedua, apakah kasus itu berasal dari siswa atau kasus itu berasal dari sekolah. Jadi kita cek di situ dulu. Tujuannya untuk apa itu Pak kira-kira Pak? Untuk mengecek itu? Ya, agar kita untuk melanjutkan langkah ke depan, kita sudah punya data-data tentang penyelesaian tersebut. Jadi pertanyaan kedua ya Pak ya? Ya, boleh. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang dimana dua-duanya itu sama-sama penting, benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Kalau terjadi kasus dilema etika, bagaimana cara saya mengambil keputusan? Yang pertama itu merujuk pada aturan-aturan yang berlaku saat ini. Yang kedua, dalam pengambil keputusan itu mementingkan kepentingan orang banyak. Artinya tidak hanya mementingkan kepentingan individu. Berarti dua ya Pak ya, untuk dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini tadi. Yang pertama, Bapak itu mengambil dari aturan yang berlaku, betul. Aturan berlaku tidak. Yang kedua, Bapak mementingkan kepentingan orang banyak. Mantap ya Pak ya. Harus memprioritaskan orang banyak ya Pak ya. Yang ketiga Pak, ini pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil sebuah keputusan? Jika terjadi kasus dilema etika atau rujukan moral, prosedur atau langkah yang saya ambil itu yang pertama mengobservasi. Setelah kita observasi terhadap kejadian tersebut, baru kita identifikasi. Setelah kita identifikasi nanti, barulah kita ambil jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian itu nanti berujung pada keputusan yang kita ambil. Jadi langkah-langkah itulah kita pedoman yang menyelesaikan kasus tersebut. Berarti setiap dalam sebuah penanganan keputusan, Bapak pastinya akan melihat langkah-langkahnya terlebih dahulu ya Pak ya? Ya, betul. Untuk mengambil sebuah keputusan itu ya Pak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam Bapak mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan tersebut yang pernah saya rasakan, saya menunjuk satu atau dua orang guru yang membantu saya dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut. Tentu guru yang saya pilih itu, guru tersebut memiliki pengetahuan, pergaulan, dan juga bisa berkolaborasi dengan seluruh elemen-elemen yang ada di sekolah. Berarti Bapak memang melihat dulu kemampuan atau SDM dari guru yang nanti bisa membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Bapak. Yang terpenting lagi dia punya pengalaman. Oke Pak, baik Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang pernah saya jumpai yang menimbulkan tantangan bagi saya, apabila dua kepentingan itu sama-sama betul di saat itu, tetapi apabila dilakukan keduanya
akan merugikan satu aspek. Contoh, di suatu sisi anak disuruh belajar 30 sudah masuk, guru nanti pengambilan nilai anak tersebut. Di suatu sisi kami diperintahkan anak untuk persiapan mengikuti acara kemah besar, acara pramuka. Acara pramuka itu dan sah dan resmi dan harus kami lakukan, sehingga anak-anak tersebut waktu belajarnya banyak yang terganggu dan tidak bisa belajar. Jadi ada salah satu yang dirugikan, tapi dua kepentingan itu sama besarnya. Itulah dilema yang kami rasakan, kami pada suatu tantangan paling lain. Berarti keputusan Bapak ambil nantinya pasti akan satu orang yang akan dirugikan ya Pak? Ya, tetap merujuk kepada kepentingan orang banyak. Walaupun cuma satu yang tadi. Ya. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam Bapak menyelesaikan sebuah kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikannya? Kalau terjadi kasus dilematika, kami tidak langsung menyelesaikan di tempat. Kita punya prosedur, punya tata kelola, kita punya SDM yang bisa menyelesaikan itu. Itu tidaknya harusnya observasi dulu, identifikasi, mencari kesayangan dan berkoordinasi saya dengan saya dalam pengambilan keputusan. Berarti Bapak memiliki prosedur tertentu. Ya, betul. Contohnya tadi Bapak minta bantuan kepada guru. Memiliki pengalaman untuk itu ya Pak? Ya, betul. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema? Ada. Yang sangat membantu saya itu kami punya SDM yang bisa kami andalkan dalam menyelesaikan kasus itu, seperti guru, TU dan lain sebagainya. Yang memiliki pengalaman. Ya, betul. Oke, selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi itu, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan kasus dilema etika? Pembelajaran yang sangat penting bagi saya dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama kita tetap berdasarkan aturan yang berlaku saat ini. Yang kedua, keputusan itu diambil tetap memprioritaskan atau kita memenuhi kepentingan orang banyak. Oh, itu yang bisa Bapak petik ya Pak? Ya, betul. Artinya keputusan tadi tidak merugikan orang banyak. Namun dasar pertama adalah aturan yang berlaku. Berarti intinya dalam mengambil sebuah keputusan yang dilema etika ini tadi, Bapak memutuskan suatu keputusan itu berdasarkan aturan dan juga mementingkan kepentingan orang banyak ya Pak ya? Ya, betul. Oke Pak, baik Pak, terima kasih nih Pak, pengalaman Bapak yang luar biasa ini nanti bisa kami jadikan sebuah pelajaran ke depannya bagaimana menjadi pemimpin yang baik ya Pak ya. Oke, siap. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bapak. Ya, Ada beberapa waktu Pak? boleh ada apa di sini? Saya di sini ingin berbincang-bincang sedikit ya Pak Iya. tentang kepemimpinan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Pak. Kira-kira bisa ada waktunya Pak? Boleh. Baik Pak, sini ada sedikit beberapa pertanyaan yang nantinya saya ajukan ke Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus penyelesaian kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Yang berhubungan dengan ke lingkungan di sekolah kita ya Pak. Ya, untuk mengidentifikasi artinya mengenali ya problematika itu ya. Perlu pertama adalah analisis. Kita perlu menganalisis masalah atau problematika yang ada atau yang terjadi di lingkungan kita.
sehingga nanti bisa kita buat sebuah kebijakan-kebijakan dalam proses untuk menyelesaikan daripada problematika yang ada ya. Jadi untuk mengenalnya kita lihat kira-kira munculnya sebuah problematika ini kira-kira ada dampaknya atau pengaruhnya dengan kegiatan kita atau hubungan kita atau sebagai organisasi sekolah barangkali seumpamanya akan memberikan dampak yang negatif, ini perlu kita lihat. Jadi mengenal itu dari analisa kira-kira ini ada dampak negatifnya atau tidak. Ya, kalau seumpamanya tidak memberikan dampak yang negatif, ya kita coba lihat pertimbangan berikutnya. Tapi untuk Bapak mengintegrasi ini, Bapak harus mengenali dulu apakah itu berbentuk akan mengakibatkan dampak negatif atau dampak positif bagi sekolah kita ya Pak. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang pertama itu menyangkut tentang rujukan moral dan maupun dilema etika Bapak? Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, yang sama-sama benar dan sama-sama mengatur nilai kebajikan? Iya. Untuk kasus yang seperti itu, kalau dia umpamanya berhubungan dengan anggaran, kita mengacu pada peraturan, kemudian kita lihat kira-kira masalah-masalah problematika atau rujukan moral itu kira-kira memberikan nilai-nilai positif atau negatif tidak terhadap kegiatan kita ini. Dan memang ada kalanya sebuah kebijakan itu perlu kita analisis ya, karena kita tidak tahu seumpamanya maksud daripada yang disampaikan oleh seseorang itu baik, tetapi barangkali karena kita salah menanggapi, salah apa, sehingga apa maksud yang baik itu akhirnya jadi salah. Ini kita analisis tadi. Ya, kita punya keinginan yang baik, yang apa juga baik, ini sama-sama baik, tetapi kalau tanpa adanya penanalisaan ataupun nanti melihat ke depan bagaimana dampaknya, ini juga merupakan sebuah problematika baru nanti, sehingga perlu kita ketahui dampak atau sisi baik, sisi buruk dan apa itu dalam mengenalnya atau apa. Berarti kalau untuk mengambil kepentingan sama-sama benar ini Bapak harus melihat sisi positifnya, dampak yang lain untuk orang banyak mungkin ya Pak ya. Iya tentu aman. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan dilema kita? Iya, pertama kita lihat dulu tingkat daripada beberapa urgensinya yang namanya problematika ataupun namanya rujukan moral itu. Artinya ada kalanya masalah atau problematika itu memang harus diselesaikan atau harus segera dicarikan solusinya. Ada kalanya mungkin bisa kita lihat perkembangan ke depan bagaimana, apakah ini memang akan memberikan dampak yang sifatnya segera atau tidak. Kalau memang akan memberikan dampak yang segera, apalagi dampak itu nanti negatif, maka perlu sebuah keputusan kebijakan yang mungkin barangkali sifatnya urgent dan perlu kita putuskan bersama. Kalau tidak, ya otomatis dalam mengambil setiap kebijakan tentu kita mendengarkan masukan-masukan dari rekan-rekan, ya tentunya melalui forum musyawarah atau mufakat itu. Nah, itu yang kita tambahkan. Jadi dilihat dari segi urgent atau tidaknya sebuah problematika atau yang ada. Kalau memang penting dan sifatnya memang keputusan itu harus kita ambil dengan segera, tapi tetap dengan mengedepankan yang namanya analisa dampak daripada keputusan yang kita ambil nanti. Berarti
setiap keputusan itu memiliki langkah-langkah, Iya. apalagi kalau yang bersifat urgent pastinya kita akan segera untuk mengambil keputusan ya Pak ya. Namun kalau misalnya itu tidak bersifat segera, maka Bapak akan bermusyawarah kepada Iya. teman-teman yang ada di sekolah ini Pak. Kita putuskan secara bersama-sama dengan mengambil usulan atau masukan atau mungkin pendapat dari rekan-rekan yang barangkali dari segi pengalaman lebih atau dari segi ilmu juga lebih gitu dibandingkan yang kita. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus sebelumnya itu Pak? Kalau dalam mengambil keputusan ya kita pertama itu yang apa itu ya kita tetap mengedepankan yang namanya musyawarah mufakat untuk sebuah keputusan. Apalagi kita berada pada lingkungan atau organisasi yang tentunya terdiri dari banyak orang dari berbagai latar belakang pengalaman ataupun pendidikan. Itu yang kita utamakan kebersamaan kita dan mengambil keputusan. Kita dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang berhubungan dengan problematika pendidikan moral jarang, yang artinya tanpa melibatkan orang lain. Ya, tetap kita akan kebersamaan sehingga nanti keputusan itu bisa dirasakan hasilnya ataupun maknanya oleh bersama, dan seumpamanya nanti keputusan diambil itu artinya memiliki dampak yang negatif, otomatis kita tidak menanggungnya secara sendiri, tapi secara bersama-sama. Nah, sehingga apa, keputusan yang kita ambil itu tidak akan ada nanti yang saling menyalahkan. Jadi langkah-langkah kita ambil itu tadi kita akan rundingkan bersama-sama, kemudian nanti kita analisis bersama-sama sehingga bisa kita putuskan juga secara bersama-sama. Intinya bersama dalam sebuah keputusan ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan tersendiri bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus sebelumnya itu Pak? Tantangannya? Ya, tantangannya kita mungkin seperti kita ketahui ya bersama bahwasanya dalam sebuah organisasi yang kita pimpin itu terdiri dari banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda, mungkin dari latar belakang pendidikan, mungkin dari latar belakang lingkungan, dari mana mereka berasal. Tentu ini perlu penyatuan visi misi, artinya perlu disatukan mindset kita, pola pikir kita sehingga nanti sebuah keputusan itu bisa diterima secara bersama-sama. Ya, karena kita tidak menginginkan nanti keputusan yang kita ambil yang menurut pola pikir kita itu adalah yang terbaik sesuai dengan pengalaman ataupun pendidikan kita. Namun di sisi lain barangkali bagi mereka-mereka yang pola pikirnya masih belum maju, itu merupakan sebuah hal yang keliru, sehingga apa, akan muncul lagi permasalahan. Jadi yang kita inginkan itu jangan sampai nanti sebuah keputusan yang kita ambil itu menyelesaikan masalah keinginan kita, tapi justru menimbulkan masalah yang baru gitu. Nah, ini merupakan sebuah tantangan bagi kita, bagaimana nanti bisa menyatukan visi misi ataupun menyatukan pola pikir atau mindset di antara sesama anggota ataupun sesama yang berada dalam satu organisasi. Apalagi di sini menyangkut tentang pemikiran yang berbeda-beda ya. Ini agak sulit mungkin bagi Bapak untuk bisa membuat satu keputusan ya Pak ya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih dalam sebuah kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu? Terus bentuknya bagaimana dan apa prosedur Bapak dalam mengambil keputusan itu? Kalau jadwal itu saya rasa tidak ada kita buat jadwal untuk penyelesaian masalah, tapi yang jelas setiap permasalahan yang muncul itu harus kita selesaikan. Masalah waktu cepat atau tidak itu kita lihat daripada
masalah yang muncul itu apakah dia urgent atau tidak. Kita lihat dampak yang muncul dari masalah itu. Kalau seumpamanya masalah ini nanti akan menyebabkan dampak yang lebih cepat, kalau tidak segera diselesaikan maka ini harus segera kita selesaikan. Tapi kalau nampaknya masalah yang muncul daripada dampak yang muncul dari masalah yang ada itu masih bisa kita kasih dampak begitu berkembang, ya barangkali dalam hal ini tentu kita memutuskannya secara bersama-sama. Kita kumpulkan mungkin rekan-rekan, kita sampaikan masalahnya, kita analisis masalahnya, sehingga nanti kita bisa selesaikan secara bersama-sama dengan meminta masukan-masukan, meminta pendapat-pendapat ataupun alasan dan sebagainya dari rekan-rekan sehingga masalah itu selesai. Intinya kebersamaan. Iya, kita perlu kebersamaan. Selanjutnya Kak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang Kalau faktor atau seseorang saya rasa tidak ada ya. Karena bagi kita bagaimanapun juga rekan-rekan itu adalah mitra kerja, tentu segala sesuatunya apalagi yang berhubungan dengan permasalahan kita ingin selesaikan secara bersama-sama. Kemudian kita lihat dari sifat masalahnya yang sifatnya urgent, barangkali itu bisa kita apakan dengan kebijakan sendiri. Tapi kalau nanti tidak terlalu urgent itu tentu secara bersama-sama. Jadi kalau faktor-faktornya ya kebersamaan itu yang jelas. Setiap keputusan yang kita buat itu tentu perlu masukan atau perlu pendapat-pendapat ataupun tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan bersama atau rekan-rekan kerja, sehingga keputusan kita ambil itu sama-sama bisa dinikmati hasilnya. Kalau memang dia berupa hasil yang baik, otomatis kita sama-sama akan merasakan kebaikan dari keputusan itu. Jadi kebersamaan, faktor-faktor yang kita lakukan adalah faktor kebersamaan. intinya kebersamaan nomor satu dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, dalam sebuah keputusan untuk kasus-kasus tertentu yang sifatnya tidak begitu urgent. Tapi kalau urgent mungkin Kalau urgent ya mungkin keputusan itu kita lakukan secara sendiri, tapi tetap mengedepankan yang namanya analisis daripada masalah dan kepentingan bersama. ya. Oke Pak, selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi itu Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di lingkungan kita? Kalau pengalaman yang bisa kita ambil atau pelajaran dari sebelumnya ya kita mungkin ya untuk organisasi kita, organisasi pendidikan yang perlu kita itu ya pentingnya sebuah kebersamaan di dalam mencapai sebuah kesepakatan. Artinya kita mengharapkan betul masukan-masukan dari rekan-rekan kerja, mitra-mitra kita, walaupun barangkali mereka ini adalah dari posisi jabatan, belum punya jabatan dan lain sebagainya, tetapi pengalaman dan mungkin juga pengetahuan mungkin berbeda-beda. Kita tidak akan pungkiri bahwasanya di antara rekan-rekan kita itu masih ada barangkali yang pengalamannya lebih dibandingkan kita, sehingga itu perlu kita kolaborasi, kita padukan sehingga apa, dalam setiap keputusan kita ambil itu adalah keputusan bersama-sama, tidak ada yang namanya sifat otoriter dalam mengambil keputusan. Ini keputusan saya yang harus dijalankan, tidak bisa. Karena kita berada di sebuah komunitas atau organisasi. Jadi kalau keputusan itu kita ambil secara bersama-sama, maka saya yakin dan percaya akan dilaksanakan atau secara bersama-sama akan dilaksanakan. Jadi pelajarannya itu tadi perlunya kebersamaan atau pentingnya kebersamaan di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Berarti inti semua dari pembicaraan ini kita ini Bapak dalam mengambil sebuah keputusan itu adalah Bapak berkolaborasi dengan teman-teman, karena Bapak di sini berprinsip bahwa sebuah keputusan itu sangat penting, apalagi keputusan itu menyangkut orang banyak.
Kita di sini saling berkolaborasi dalam mengambil sebuah keputusan dan sama-sama merasakan hasil dari keputusan itu tersebut. Karena kita berada dalam satu komunitas, tentu setiap kebijakan keputusan yang kita ambil itu adalah untuk komunitas kita, maka kita tidak ingin nanti adanya kesalahpahaman ataupun setiap kebijakan yang kita buat itu tidak bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Nanti akan muncul lagi masalah gitu. Yang kita inginkan sebuah kebijakan itu kita bisa laksanakan bersama-sama, hasilnya pun bisa kita nikmati secara bersama-sama. Bagus ini Pak. Ya, terima kasih. Apalagi ini pengalaman Bapak yang luar biasa, yang nantinya bisa saya jadikan pelajaran pengalaman untuk saya ke depannya akan lebih bagus lagi menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran. Terima kasih Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Refleksi wawancara. Hal yang menarik yang muncul dari wawancara yang sudah saya lakukan adalah para pemimpin sudah berani mengambil keputusan dengan cara mereka sendiri, namun memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama membutuhkan orang lain dalam mengambil sebuah keputusan. Namun dari wakil kepala SMA N3 Rambah mengikut sertakan semua guru dan tendik dalam mengambil sebuah keputusan, sedangkan kepala SMP N1 Rambah hanya mengikut sertakan satu orang yang terlibat. Dalam artian orang tersebut sudah berpengalaman dalam membuat sebuah keputusan dari kasus-kasus dilema etika. Hal yang berbeda dari mereka dalam membuat keputusan karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman. Analisis hasil wawancara. Setelah mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu kepala sekolah SMP N1 Rambah dan wakil kepala sekolah SMA N3 Rambah, saya menemukan ada beberapa paradigma yang digunakan dalam membuat keputusan, dan mereka sama-sama menggunakan paradigma itu, yaitu individu lawan masyarakat, jangka pendek lawan jangka panjang. Alasan mereka menggunakan paradigma itu memutuskan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dengan mementingkan kepentingan orang banyak dan memikirkan jangka lama, waktu, dan seberapa besar masalah yang ditangani. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan adalah sama-sama menggunakan prinsip berbasis peraturan dan hasil akhir. Alasannya memutuskan sebuah keputusan menggunakan prinsip tersebut karena segala sesuatu yang dikerjakan harus berlandasan dengan peraturan. Sebuah keputusan dengan prinsip hasil akhir adalah membuat keputusan harus mengidentifikasi terlebih dahulu, menganalisis serta mempertimbangkan resiko-resiko yang didapat agar tidak mengandung resiko yang besar. Dalam mengambil sebuah keputusan, kepala SMP N1 Rambah dan wakil kepala SMA N3 Rambah juga memiliki langkah-langkah. Yang pertama, memperhatikan nilai-nilai saling bertentangan seperti lebih mementingkan nilai-nilai yang baik atau kepentingan orang banyak. Yang kedua, melibatkan seluruh guru dalam pengambilan sebuah keputusan, dan ini dilaksanakan SMA 3 Rambah, sedangkan di SMP N1 Rambah hanya membutuhkan melibatkan satu orang saja yang sudah memiliki pengalaman dan memiliki SDM dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, para pemimpin atau pengambil keputusan di sekolah mereka menggunakan pengambilan keputusan dengan cara diskusi dan kolaborasi, menerapkan teknik pengambilan keputusan yang tidak merugikan orang banyak dalam artian mementingkan kepentingan orang banyak, memperkecil resiko, ditujukan untuk prioritas jangka panjang. Adapun rencana kedepannya, para pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan adalah mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan yang ada, serta melakukan kolaborasi dengan orang tertentu maupun guru, dan tidak memutuskan membuat keputusan secara langsung. Refleksi diri. Dalam pengambilan keputusan, saya selaku calon guru penggerak akan menerapkan pembelajaran dan pengalaman yang sudah saya dapatkan, baik itu belajar melalui ruang kolaborasi, elaborasi, maupun demonstrasi yang saya laksanakan mewawancarai kepala sekolah. Dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, sehingga keputusan yang saya ambil memiliki risiko yang kecil. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe. Klik subscribe.